Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen audit sistem informasi, Ibu Nurul Lutfiana, dan rekan-rekan atau mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Mandiri. Kami dari kelompok 2, kelas 11 8B06, ingin menyampaikan presentasi yang sudah kami buat. Sebelumnya mungkin perkenalkan nanti teman-teman dari kelompok kami akan memperkenalkan diri masing-masing sesuai dengan urutan yang sudah ditulis dari presentasi di sini. Silakan teman-teman sesuai dengan urutannya. Perkenalkan, nama saya Jailani. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajri. Saya Neti Marhayati. Salam kenal, saya sendiri Imam Agung Komara. Salam. Baik, terima kasih Mas-Mas dan Mbak-Mbak perkenalannya. Terkait dengan presentasi audit sistem informasi, kami melakukan studi kasus implementasi evaluasi sistem akademik atau disingkat dengan SIAKAD Universitas Negeri Jakarta dengan domain MEA menggunakan framework COVID-5. Next, Mbak. Oke, agenda yang memang akan kami sampaikan dan nanti mungkin akan dibawakan dari masing-masing anggota dari kelompok kami. Pertama, latar belakang. Kedua, tinjauan pustaka. Ketiga, metode penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Yang terakhir atau yang kelima, kesimpulan dan saran. Baik, secara latar belakang, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang telah menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem informasi akademik atau disingkat dengan SIAKAD. Dalam proses operasionalnya, sistem informasi akademik SIAKAD dibuat untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi terkait pengolahan data kegiatan akademik. Fungsi utama SIAKAD untuk pengolahan data, pengolahan nilai informasi registrasi mahasiswa, pengolahan jadwal dan status akademik mahasiswa. Akan tetapi, SIAKAD secara sistem informasi akademik di Universitas Negeri Jakarta selama lebih kurang 3 tahun belum pernah dilakukan evaluasi kinerja maupun operasional terhadap sistem informasi akademik yang digunakan. Meskipun sudah dilakukan evaluasi oleh pusat penjamin mutu, namun sistem yang berjalan masih banyak kendala yang dihadapi, seperti keamanan sistem yang belum terjamin. Untuk melakukan evaluasi sistem memerlukan kerangka kerja atau framework sebagai standar pengelolaan TI. Framework yang digunakan pada penelitian ini adalah COVID-5. Oke, tinjauan pustaka secara implementasi. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Dengan adanya evaluasi selama yang dilakukan, diharapkan bisa sesuai dengan rencana. Audit sistem informasi adalah proses untuk mengumpulkan data-data dan mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh tersebut untuk menentukan apakah komputerisasi suatu sistem di suatu perusahaan atau organisasi itu sudah mempunyai ketetapan dan sudah menerapkan secara memadai sistem pengendalian internal dengan melindungi semua aktivitas yang baik atau mengetahui aktivitas yang telah digunakan, menjamin integritas data, keandalan, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem informasi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Mbak Citra. Silakan, Mbak. Pengertian COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology diperkenalkan pada tahun 1996 oleh ISACA atau The Information System Audit and Control Association. COVID adalah kerangka kerja tata kelola IT atau IT Governance Framework dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap
yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan atau control requirement, masalah teknis, technical issue, dan resiko bisnis atau business risk. Domain COVID 5. Domain ini merupakan evolusi dari domain dan struktur proses dalam COVID 5, yaitu land, plan, and organize atau APO, build, acquire and implement atau buy, deliver, service and support atau DSS, monitoring, evaluation and assess atau MEA. Metode penelitian. Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terurut diantaranya adalah melakukan identifikasi masalah, pemeriksaan lapangan, pelaksanaan audit, melihat proses si akad, hasil dan pembahasan. Identifikasi masalah, kemudian pemeriksaan lapangan, kemudian proses audit, kemudian pembahasan. Identifikasi masalah menjadi tahap paling awal dalam penelitian yang dilakukan untuk menentukan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Pemeriksaan lapangan. Dalam tahapan ini, peneliti mendapatkan beberapa informasi dengan mengumpulkan berbagai data dengan pihak Universitas Negeri Jakarta dengan menggunakan beberapa langkah yang dilaksanakan seperti wawancara, melakukan observasi langsung, dan penyebaran kuesioner. Proses audit. Selanjutnya dalam proses ini peneliti melaksanakan audit evaluasi dan monitoring sistem informasi akademik menggunakan kerangka COVID-5 dengan domain MEA total 30 responden. Perhitungan capability level berpedoman pada hasil survei, wawancara, dan hasil rekapitulasi dari penyebaran kuesioner. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mbak Neti. Baik, masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil wawancara. Hasil dari wawancara yang sudah dilakukan terhadap pihak Universitas Negeri Jakarta, maka peneliti mendapatkan beberapa hasil di bawah ini. Yang pertama, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan monitoring sistem informasi akademik dilaksanakan pada saat menjalankan aplikasi pada setiap harinya oleh pihak Universitas Negeri Jakarta yang bertugas. Apakah sistem yang berjalan ada kendala atau lancar? Yang kedua, pelaksanaan perbaikan terkait pengoperasian sistem informasi akademik oleh pihak Universitas Negeri Jakarta yang bertugas melakukan monitoring dan mengecek apabila terjadi kendala atau permasalahan yang terjadi dan langsung menanganinya. Yang ketiga, sumber daya manusia yang menjalankan atau mengoperasikan sistem informasi akademik, ada beberapa operator yang tidak memiliki kompetensi dikarenakan terbatasnya sumber daya di setiap prodinya. Field questionnaire. Dalam audit evaluasi, peneliti menggunakan tingkat kapabilitas COVID-5 untuk parameter ataupun pedoman jawaban dari kuesioner responden yang berpedoman pada kerangka COVID. Isi dari kuesioner tentang beberapa pernyataan yang berdasar domain MEA atau monitor, evaluate, and assess, yaitu yang pertama MEA 01, monitor and evaluate performance and conformance. Pada proses ini berisi 5 pernyataan mengenai proses-proses yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja si akad, tentang bagaimana kegiatan monitoring dilakukan dan bagaimana hasil dari monitoring itu ditindaklanjuti. Yang kedua, MEA 02, Monitor System of Internal Control. Pada proses ini berisi 8 pernyataan mengenai proses-proses yang terkait dengan kegiatan pengawasan sistem pengendalian internal, yaitu tentang bagaimana kegiatan monitoring ada pengawasan dan dinilai efektivitasnya. Yang ketiga, MEA 03, Monitor and Evaluate Compliance with External Requirement. Prosesnya berisi 4 pernyataan tentang proses yang terkait evaluasi, pengawasan, dan pemantauan kegiatan, kepatuhan peraturan, ketetapan, serta kebijakan lain. Saya akan sharing hasil kuesioner dari kelompok kami. Berikut adalah hasil dari kuesioner yang disebar oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2 terhadap responden. Hasil ini selanjutnya kita ubah menjadi poin-poin seperti yang ada di dalam COVID-5, yaitu dari 0 sampai 5. Hasil dari sini kita transpose, maka kita buat rekapitulasinya.
didapatkan untuk MEA 1 rata-ratanya adalah 3,85, didapat dari hasil rata-rata subproses dibagi rata-rata responden. Begitu juga untuk MEA 02 3,9 dan MEA 03 3,93 seperti yang ada di rekapitulasi model capability yang ada di presentasi ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Dylan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembahasan. Untuk mendukung kegiatan evaluasi dan pemantauan sistem informasi akademik ini, maka didapatkan hasil kuesioner yang sudah dibagikan dan hasil kuesioner yang akan diproses. Dan dilakukan beberapa perhitungan juga, akan dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata perhitungan dari masing-masing domain dan subdomain untuk seluruh responden. Yang kedua, nilai dari tingkat model kapabilitas proses didapat dengan menghitung rata seluruh proses, subdomain, dan domain. Yang ketiga, representasi dari situasi dan kondisi kinerja sistem informasi akademik. Ukuran model ini terdiri dari ukuran nominal dan ukuran ordinal. Untuk perhitungan melihat besar nilai indeks dengan digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, indeks sama dengan sigma jawaban kuesioner dibagi sigma pertanyaan kuesioner. Yang kedua, indeks sama dengan sigma MEA 01 ditambah sigma MEA 02 ditambah sigma MEA 03 dibagi sigma domain proses. Sedangkan untuk mengetahui skala indeks dan pemetaan tingkat kapabilitas model dapat dilihat pada tabel bawah ini. Untuk skala 0 sampai 0,50, tingkat capability modelnya 0 atau incomplete process. Skala 0,51 sampai 1,50, tingkat capability-nya 1 atau performance process. Skala 1,51 sampai 2,50, tingkat capability-nya 2 atau managed process. Skala 2,51 sampai 3,50, tingkat capability-nya 3 atau stabilized process. Skala 3,51 sampai 4,50, tingkat capability-nya 4 atau predictable process. Skala 4,51 sampai 5, tingkat capability modelnya 5, optimizing process. Dengan domain MEA yang mempunyai nilai rata-rata capability-nya 3,90 dan domain harapan mempunyai nilai rata capability-nya 5, domain gap nilai rata capability-nya 1,11. Untuk kontrol proses TI, MEA 01 rata-rata per prosesnya 3,85 dan tingkat model capability-nya predictable process. Untuk kontrol proses TI MEA 02 rata-rata per prosesnya 3,9, tingkat model capability-nya predictable process. Dan untuk kontrol proses TI MEA 03 rata-rata per prosesnya 3,93, tingkat model capability-nya predictable process. Berikut hasil pengukuran tingkat kapabilitas. Setelah diperoleh hasil perhitungan masing-masing subdomain dan domain, maka didapatkan gambaran tentang proses berjalan sistem informasi akademik yang telah dilaksanakan. Berikut grafik penilaian kuesionernya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Ibnu. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya
kapabilitas skor domain MEA. Dapat dilihat dalam diagram batang. Skor domain MEA di dalam MEA 3,90, harapan 5, dan GAP 1,11. Pada grafik gambar 1 dapat dilihat penilaian yang berpedoman pada tingkat kapabilitas. Nilai ini berasal dari nilai rata-rata kapabilitas kontrol objektif. Di setiap subdomain ketiga, subdomain nilai akan dijumlah dan dibagi dengan banyak subdomain agar didapat nilai rata-rata yang disebut dengan kapabilitas skor. Terlihat di gambar 2, hasil bagi dari ketiga skor tersebut dengan banyaknya subdomain sebesar 3,90. Skor berada pada rentang 3,51 sampai dengan 4,50 dan terletak di tingkat kapabilitas ketiga, yakni predictable process. Oke. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi pada aplikasi Siakat, Universitas Negeri Jakarta secara keseluruhan Siakat berada pada level 4 atau predictable process. Dari skala 5 menurut COBIT berarti pada tahap ini proses TI sudah diimplementasi dan diterima serta dikelola dengan baik, serta sudah menerapkan proses teknologi informasi yang sesuai pedoman di lingkungan organisasi. Akan tetapi, organisasi masih perlu melakukan pembenahan pada beberapa proses, khususnya pada domain MEA 1, karena secara keseluruhan domain tersebut yang memiliki nilai maturity di bawah rata-rata perhitungan dari nilai maturity keseluruhan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah cermati setiap aktivitas yang ada di sistem Siakat maupun backup sistem secara berkala, mencatat segala risiko masalah yang dapat muncul, membuat pedoman dalam menggunakan layanan Siakat secara tertulis, dan membagikan tanggung jawab sesuai job desk masing-masing staf. Saran: melakukan pendataan terhadap setiap masalah yang muncul seperti pelanggaran keamanan dan kendala dalam melakukan pelayanan, membuat pedoman penggunaan sistem Siakat secara tertulis, dan melakukan sosialisasi secara berkala setiap adanya perubahan maupun penambahan fitur layanan atau keamanan sistem kepada pengguna. Oke, saya kembalikan ke Mas Imam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, jika ada saran, silakan teman-teman bisa mengirimkan komentar nanti di link YouTube yang akan kami share. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sedikit pantun dari kelompok 2 kami. Gerejek-gerejek kereta api, atasnya kawat, bawahnya besi. Mohon maaf dan terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Terima kasih Mas Jalani, Mbak Citra, Mas Sama-sama. Ibnu, Mbak Neti, thank you. Salam sehat buat kita semua, thank you.